Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi tentang cara mengelola uang berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam kehidupan sehari-hari, cara kita mengelola keuangan punya dampak yang besar, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain dan lingkungan sekitar. Disinilah pentingnya prinsip ekonomi Islam hadir, memberikan fondasi yang kuat berdasarkan nilai etika dan moral yang mengarahkan kita pada pengelolaan keuangan yang adil, berkelanjutan, dan penuh tanggung jawab. Salah satu nilai utama dalam ekonomi Islam adalah keadilan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya. Dalam praktiknya, ini berarti kita perlu membuat perencanaan keuangan yang mempertimbangkan hak dan kebutuhan orang lain, bukan hanya fokus pada keuntungan pribadi. Prinsip ini mencegah terjadinya penumpukan kekayaan secara tidak adil dan mendorong terciptanya keseimbangan ekonomi yang lebih merata. Selain itu, transparansi dan kejujuran dalam bertransaksi juga menjadi bagian penting dengan menjauhi riba, spekulasi berlebihan, dan praktik tidak etis lainnya. Kita bisa menjaga integritas finansial dan menghindari risiko-risiko yang tidak perlu. Keuangan pun jadi lebih sehat dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Ekonomi Islam juga mengajarkan kita untuk peduli terhadap lingkungan sebagai khalifah di bumi. Kita diajak untuk mempertimbangkan dampak keputusan ekonomi kita terhadap alam. Jadi, ketika kita mengelola uang dengan bijak, kita juga sekaligus bisa membentuk kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Yang tak kalah penting adalah tanggung jawab sosial. Melalui konsep seperti zakat, infak, dan sedekah, kita didorong untuk menyisihkan sebagian dari rezeki kita bagi yang membutuhkan. Ini bukan hanya soal memberi, tapi juga tentang membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan saling mendukung. Keseluruhan prinsip ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan menurut ekonomi Islam bukan hanya soal angka atau keuntungan, tapi juga tentang bagaimana kita hidup dengan lebih adil, beretika, dan berkontribusi positif untuk sesama. Dengan menerapkannya, kita bisa menemukan keseimbangan antara tujuan pribadi dan kepedulian sosial, menjadikan keuangan bukan hanya alat mencapai kesejahteraan, tapi juga kebaikan yang lebih luas. Dalam pandangan Islam, mencari harta bukan hanya soal mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Lebih dari itu, prosesnya harus dilakukan dengan cara yang halal dan baik ataupun thayyib, serta sumber yang jelas dan diberkahi. Artinya, bukan cuma hasil akhirnya yang penting, tapi juga bagaimana cara kita mencapainya. Perlu kita pahami bahwa semua harta yang ada di dunia ini sejatinya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia hanyalah pemegang amanah yang diberi tanggung jawab untuk mengelolanya. Allah lah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk manusia, seperti disebutkan dalam Al-Quran, yang artinya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Jadi, meskipun harta itu secara hukum bisa kita miliki, hakikatnya tetap milik Allah. Karena itu, dalam Islam, harta tidak boleh dimonopoli atau kepentingan pribadi semata. Ia memiliki fungsi sosial, yang artinya harta harus bisa memberikan manfaat bagi orang lain juga, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan bersama. Kepemilikan pribadi memang diakui, tapi selalu disertai tanggung jawab sosial di dalamnya. Di tengah dunia di tengah dunia keuangan modern yang begitu dinamis dan kompleks, menerapkan nilai-nilai moral dan etika prinsip ekonomi Islam bukanlah hal yang mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, namun di saat yang sama juga terbuka berbagai peluang untuk mencapai tujuan keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Salah satu tantangan paling mendasar adalah masih minimnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah. Banyak orang yang merasa kesulitan atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari karena kurangnya pengetahuan atau akses terhadap pendidikan yang memadai. Maka dari itu, edukasi dan dukungan publik menjadi sangat penting agar masyarakat bisa lebih mengenal, memahami, dan pada akhirnya mengamalkan prinsip-prinsip Islam tersebut. Tantangan lain muncul dari struktur sistem keuangan yang didominasi oleh model konvensional. Perbedaan aturan dan cara kerja antara sistem keuangan syariah dan konvensional bisa menimbulkan hambatan tersendiri, baik dari sisi regulasi maupun praktiknya. Namun, ini juga membuka jalan bagi tumbuhnya lembaga
dan produk keuangan berbasis syariah yang dapat menjadi jembatan untuk memperluas penerapan prinsip ekonomi Islam di tengah masyarakat. Meski ada rintangan, peluang yang terbuka juga tidak kalah besar. Ekonomi Islam menawarkan pandangan yang lebih menyeluruh, bukan sekedar mencari untung, tapi juga memperhatikan nilai-nilai etika, keadilan, dan berkelanjutan. Ini menjadi dasar kuat untuk menciptakan model bisnis yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tapi juga pada keseimbangan dan kemaslahatan bersama. Salah satu peluang lainnya ada pada pengelolaan risiko. Prinsip-prinsip seperti menghindari riba dan spekulasi berlebihan bisa membantu individu maupun institusi dalam membangun portofolio keuangan yang lebih stabil dan tahan terhadap gejolak. Dengan pendekatan yang hati-hati dan penuh pertimbangan, risiko keuangan bisa diminimalkan tanpa harus mengorbankan tujuan jangka panjang. Secara keseluruhan, penerapan prinsip ekonomi Islam di era modern memang penuh tantangan, tapi juga menjanjikan banyak kebaikan. Prosesnya bisa jadi tidak instan, namun jika dijalankan dengan niat yang lurus dan pemahaman yang tepat, ekonomi Islam bisa menjadi solusi yang relevan dan membawa manfaat besar baik bagi individu maupun masyarakat luas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada keluarga saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.